Mesir dan kudeta atas Mursi, adakah menjadi gerbang menuju akhir zaman? Ada analisa menarik bila kita mengingatkan kembali nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang akan terjadi pada bumi Mesir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan bakal terjadinya embargo atas Mesir setelah terjadinya embargo atas Irak dan Syam. Bila Irak dan Syam telah mewujudkan kebenaran nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akankah saat ini Mesir menambah satu bukti lagi kebenaran nubuat tersebut? Mari kita perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Irak akan menahan dirhamnya dan gavisnya akan menahan mud dan dinarnya, dan kalian kelak kembali seperti keadaan di permulaan, kalian kelak akan kembali di keadaan semula, kalian kelak akan kembali seperti keadaan permulaan. Dalam riwayat lain disebutkan, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, hampir-hampir gavis dan dirham dan mudi tidak dikirim kepada penduduk Syam. Kami bertanya, siapa yang melakukannya? Ia menjawab orang-orang Romawi. Jabir terdiam sesaat, kemudian berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir masa umatku nanti akan ada seorang khalifah yang membagi-bagikan harta begitu saja, tanpa menghitung-hitung lagi. Pada riwayat pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa setelah peristiwa embargo tiga negeri kaum muslimin tersebut, Irak, Syam dan Mesir, maka yang terjadi adalah kembalinya kaum muslimin sebagai dahulu mereka memulai. Lalu, apa yang dimaksud dengan kembalinya kondisi kaum muslimin sebagaimana dahulu mereka memulai? Setidaknya ada beberapa makna dari kalimat, utum haid subadatum. 1. Kaum muslimin akan memulai kehidupan mereka menjadi terasing, guraba, sebagaimana mereka dahulunya adalah terasing. Hal ini sebagaimana yang banyak disebutkan tentang keterasingan umat Islam di akhir zaman. Maknanya bahwa orang-orang yang menyerukan untuk kembali kepada Islam seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan terasing di tengah kaumnya lantaran kejahilan yang merata terhadap ajaran Islam, terutama bila mereka menolak demokrasi sebagai bagian dari ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2. Sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan asing, dan kelak ia akan kembali asing sebagaimana dahulu ia bermula dalam keadaan asing. Dan sesungguhnya Islam akan kembali ke sarangnya di antara dua masjid, Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, sebagaimana seekor ular akan kembali ke lubang sarangnya. Kaum muslimin akan masuk pada babak kehidupan baru sebagaimana mereka memulai kehidupannya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu era Khulafaur Rasyidin. Hal itu sebagaimana janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kembalinya Khilafah Rasyidah, ala minhaji nubuwah setelah kaum muslimin meninggalkan fase Mulkan Adhud dan Mulkan Jabriyah, era diktator. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat berikut, masa kenabian akan berlangsung di tengah kalian selama masa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika ia telah menghendakinya. Kemudian akan berlangsung masa kehilafahan yang sesuai dengan jalan yang dicontohkan oleh Nabi minhaji nubuwah. Selama masa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah akan mengangkatnya jika ia telah menghendakinya. Kemudian akan berlangsung masa kekuasaan para raja yang menggigit, selama masa yang jika ia telah menghendakinya. Kemudian akan berlangsung masa kekuasaan para raja yang memaksa, diktator, selama masa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika ia telah menghendakinya. Kemudian akan berlangsung kehilafahan yang sesuai dengan jalan yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi kemudian diam. 3. Kondisi dunia, bila dilihat dari seluruh kekuasaannya, politik, militer, ekonomi dan sosial, akan kembali sebagaimana dahulu, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum kedatangan Islam, maka kekuatan yang dunia dikendalikan oleh dua imperium besar, Persia dan Romawi, lalu di awal abad ke-7 Masehi kekuatan itu terpecah menjadi 3, Islam, Persia dan Romawi. Islam yang di awal kemunculannya sama sekali tidak diperhitungkan dalam percaturan politik global telah berubah menjadi kekuatan pembanding dua negara adidaya saat itu. Nampaknya ini pula yang sekarang akan segera mewujud dalam kenyataan. Bila di abad 20 Masehi dan awal abad 21 Masehi kekuatan dunia hanya ada pada blok timur dan barat, timur diwakili oleh Iran dan negara-negara sekutunya sedang barat terwakili oleh Amerika dan Eropa termasuk Australia, maka kedua imperium modern itu juga mulai merasakan adanya kekuatan baru di Timur Tengah yang mulai menggeliat. Kekuatan itu mereka sebut sebagai Muslim fundamentalis, radikal, dan teroris. Kekuatan baru itu belum berbentuk sebuah negara, namun blok barat dan blok timur sedang merasakan ancamannya. Nampaknya inilah yang sekarang sedang terjadi.
Munculnya kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah Islam yang menyerukan kembali secara total kepada syariat Islam telah membuat mereka memiliki harga tawar yang tinggi di depan lawan tandingnya. Barat dan Timur merasakan ancamannya, dan kelompok tersebut kian membesar dan menguat, utamanya secara militer. Dengan demikian, sangat logis bila saat ini kekuatan dunia kembali pada 3 negara adidaya dunia sebagaimana dahulu dunia, hanya dipenuhi oleh Islam, Persia dan Romawi. Negeri Romawi hari ini terwakili oleh Amerika, Eropa dan Australia juga negara-negara lain yang pro dengan kebijakan Barat. Adapun negeri Persia, maka semuanya sepakat bahwa yang paling tepat menyandangnya adalah negara Iran, dinasti Syiah, dan negara-negara Blok Timur yang memilhaknya, Rusia, Cina, India, Korea dan sekitarnya. Adapun Islam, maka keberadaan mereka diwakili oleh mujahidin di berbagai negara muslimin yang memiliki cita-cita yang sama, menegakkan syariat Islam dengan sistem khilafah. Bila ketiga prediksi di atas menjadi kenyataan, berarti nubuat-nubuat setelahnya juga akan menyusul menjadi kenyataan. Hal itu dikuatkan dengan hadits setelahnya yang berbunyi, hampir-hampir kafis dan dirham tidak dikirim kepada penduduk Irak. Kami bertanya, siapa yang melakukannya? La menjawab, merekalah yang menghalang-halangi, sampainya kafis dan dirham kepada penduduk Irak. La lalu berkata, ya hampir-hampir dinar dan mudi tidak dikirim kepada penduduk Syam. Kami bertanya, siapa yang melakukannya? Gela menjawab, orang-orang Romawi. Jabir terdiam sesaat, kemudian berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir masa umatku nanti akan ada seorang khalifah yang membagi-bagikan harta begitu saja tanpa menghitung-hitungnya lagi. Hadits di atas secara jelas menyebutkan adanya kemunculan seorang khalifah adil dan kaya yang akan membagikan harta tanda menghitungnya. Siapa lagi yang dimaksud kalau bukan Imam Mahdi yang akan menegakkan khilafah Rasyidah? Inilah penjelasan yang banyak dipilih oleh ulama tentang makna isyarat dari kalimat di akhir umatku nanti akan ada seorang khalifah yang membagi-bagikan harta begitu saja tanpa menghitung-hitungnya lagi. Wallahu alam bisyawab. Kemudian bila kita melebarkan pembahasan ini dengan menggunakan beberapa riwayat lain tentang Mesir, ternyata kita menemukan beberapa riwayat yang memiliki kaitan dengan apa yang terjadi di Mesir saat ini. Mari kita perhatikan riwayat berikut. Dalam satu hadis marfu, diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya akan ada seorang lelaki dari Bani Umayyah di Mesir yang mengambil alih kekuasaan, menjadi sultan, kemudian dia digulingkan pemerintahannya atau kekuasaannya. Kemudian dia melarikan diri kepada Romawi, Barat. Kemudian tentara Romawi akan datang untuk memerangi kaum muslimin maka itulah bermulanya Al-Malhamah, peperangan dengan Romawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Tarabani nomor 8336 dalam kitab Al-Mujam Al-Awsat dengan sanad dhaif. Juga diriwayatkan dari Nuaim bin Hammad dalam kitab Al-Fitan. Dalam satu hadis marfu, diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya akan ada di Mesir seorang lelaki dari Bani Umayyah berhidung pesek yang mengambil alih sultan memerintah, kemudian dia dijatuhkan pemerintahannya atau kekuasaannya. Maka dia melarikan diri kepada Rom. Kemudiannya dia membawanya bersama, orang-orang Romawi, memasuki Iskandariah, Alexandria, maka berlakulah pertempuran dengan penduduk Islam di situ. Maka itulah bermulanya Al-Malhamah, perang melawan Romawi. Riwayat di atas walau secara sanad dhaif tetapi matanya memberi isyarat tentang apa yang saat ini tengah terjadi di Mesir. Kalimah yang bermakna bentuk hidung yang besar dan pesek seperti negro. Apakah ada kesamaan bila dibandingkan dengan Presiden Mesir sebelum Mursi, di mana sifat tersebut ada kemiripan dengan Muhammad Husni Mubarak? Sebagai tambahan, Husni Mubarak merupakan Presiden Mesir paling lama memerintah. Harun Yahya dalam penulisannya berkenaan peristiwa yang berlaku di Mesir sekarang ini juga mengaitkan beberapa hadis yang dipetik dari kitab Imam Ibnu Hajar memberikan sifat-sifat susuk badan yang lebih terperinci yang menyamai Husni Mubarak. Beliau mengaitkan peristiwa di Mesir ini sebagai tanda kemunculan Al-Mahdi. Masih menurut mereka, ada riwayat lain yang memberikan gambaran lebih jelas lagi kenapa Husni Mubarak merupakan pemerintah Mesir yang dimaksudkan. Abdullah bin Rashid berkata bahwa dia telah mendengar bapaknya berkata, akan muncul dari keturunan Quraisy seorang lelaki yang terkenal keturunannya dari sebelah bapaknya dan sebelah ibunya dengan perasaan amat marah akan melarikan diri kepada Rom. Maka mereka menerimanya menghadap dan diberikan kemuliaan kepadanya. La berlaku dalam tempuh 20 bulan sejak dari hari dia keluar menuju ke Rom sehingga dia kembali bersama kapal Rom memasuki Iskandariah, Alexandria. Nuaim bin Hammades Kitab Al-Fitan.
Adakah kemibiran dengan digulingkannya Mubarak dan perhatikan pula bagaimana Presiden Mohamed Morsi digulingkan? Mubarak dijatuhkan setelah revolusi rakyat Mesir pada Februari 2011. Walaupun Mubarak masih berada di Mesir dalam tahanan kota, tetapi seluruh ahli keluarganya telah melarikan diri ke Inggris. Istri Mubarak bernama Suzanne mempunyai banyak keluarga di Inggris. Riwayat di atas mengisyaratkan tempo kepemimpinan Mubarak yang mencoba mengambil kembali kekuasaannya dengan mendapatkan bantuan dari Romawi, AS Britain. Jarak antara Februari 2011 hingga Juli 2013 adalah selama 17 bulan. Kondisi huru-hara di Mesir pada saat itu sangat dahsyat. Campur tangan Amerika dalam menjatuhkan Mursi sangat nyata. Terdapatnya gerakan tamarut yang digerakkan oleh sekutu Amerika seperti Saudi dan UAE untuk menimbulkan huru-hara di Mesir dan menggoyang Mursi. Wallahu a'lam bishawab. Kita meyakini kedaifan sanad riwayat-riwayat di atas. Namun, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh At-Tuwaijiri bahwa nubuat akhir zaman yang derajat sanadnya daif bisa naik menjadi hasan manakala telah menjadi kenyataan, sebab tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdusta. Namun yang menjadi titik tekan pada pembahasan tentang Mesir bukanlah riwayat-riwayat lemah di atas, melainkan bagaimana janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kembalinya kaum muslimin sebagaimana mereka dahulu memulai. Inilah nampaknya yang harus lebih diperhatikan oleh kaum muslimin, sebab tanda-tanda ke arah tersebut nampaknya kian jelas. Wallahu a'lam bishawab. Kekerasan berdarah di lapangan Rabiah Adawiyah. Mesir, sungguh berat perjuangan kaum muslimin Mesir melawan tirani. Aksi damai memprotes kudeta berbalas dengan hujan tembakan peluru dan pukulan. Berikut ini perjuangan demonstran yang berhasil direkam jurnalis media. Kendaraan tempur militer tak mampu melawan kekuatan massa. Tak hanya mengerahkan buldoser. Tentara menyulut api dan membumi hanguskan kamp. Menyebabkan beberapa demonstran mati terbakar. Para martir dan syuhada lapangan Rabiah al-Adawiyah.